Oke, jika kemarin kita berbicara tentang asal-usul uang dan penggunaan uang, sekarang kita akan membicarakan tentang harga barang nyata dan nominal atau harganya dalam tenaga kerja dan harganya dalam uang. Ini bab 5. Saya menebak-nebak bahwa apa yang dimaksud oleh Adam Smith di sini ialah membahas tentang harga pokok produksi. Ini tebakan saya, tapi kita lihat. Setiap orang bisa kaya atau miskin menurut tingkat kemampuannya untuk menikmati kebutuhan, kemudahan, dan hiburan hidup manusia. Oke. Tetapi setelah pembagian kerja benar-benar terjadi, maka hanya sebagian kecil dari pembagian kerja yang dapat disuplai oleh kerja seseorang. Sebagian besar dari mereka harus ia peroleh dari kerja orang lain, dan ia harus kaya atau miskin sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dapat ia perintahkan atau yang mampu ia beli. Oleh karena itu, nilai suatu barang dagangan bagi orang yang memilikinya dan yang bermaksud untuk tidak menggunakan atau mengkonsumsinya sendiri, melainkan menukarkannya dengan barang dagangan lain, adalah sama dengan jumlah kerja yang dapat dibeli atau dikuasainya. Oleh karena itu, tenaga kerja adalah ukuran nyata dari nilai tukar semua barang dagangan. Oke, eh, Adam Smith baru saja di paragraf pertama dia sudah menyampaikan satu, bukan hipotesis, tapi lebih ke arah tesis, bahwa Adam Smith menilai suatu barang itu hanya bisa dinilai, atau cara terbaik untuk menilai suatu barang hanyalah dari berapa jumlah tenaga yang dikeluarkan oleh manusia untuk memproduksi barang tersebut. Walaupun pada akhirnya kan nanti kita akan bertemu dengan paradoks air dan berlian, di mana betapa berharganya air, tapi orang menilai berlian atau mampu atau bersedia untuk membayar lebih mahal untuk berlian dibandingkan untuk air. Harga sebenarnya dari segala sesuatu, berapa harga sebenarnya yang harus dibayar oleh seseorang yang ingin memperolehnya, adalah kerja keras dan kesulitan untuk memperolehnya. Apa yang benar-benar bernilai bagi seseorang yang memperolehnya dan yang ingin membuangnya atau menukarnya dengan sesuatu yang lain adalah jerih payah dan kesulitan yang dapat dihematnya bagi dirinya sendiri dan yang dapat dibebankan kepada orang lain. Apa yang dibeli dengan uang atau barang dibeli dengan kerja sama seperti apa yang kita peroleh dengan jerih payah tubuh kita sendiri, uang atau barang itu memang menyelamatkan kita dari kerja keras ini. Mereka mengandung nilai sejumlah kerja tertentu yang kita tukarkan dengan apa yang pada saat itu dianggap mengandung nilai kuantitas yang sama. Kerja adalah harga pertama, uang pembelian awal yang dibayarkan untuk segala sesuatu, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan kerja. Seluruh kekayaan di dunia pada mulanya dibeli dan nilainya bagi mereka yang memilikinya dan yang ingin menukarkannya dengan produksi baru sama persis dengan kuantitas kerja yang mampu mereka beli atau kuasai. Oke, paragraf ini memperkuat tesis Adam Smith pada paragraf pertama tadi. Sebelum adanya uang berupa emas ataupun perak, alat pertukaran yang pertama kali diterapkan itu adalah kerja. Kekayaan, seperti yang dikatakan Mr. Hubbs, adalah kekuasaan, namun orang yang memperoleh kekayaan besar belum tentu memperoleh kekuasaan politik apapun, baik sipil maupun militer. Barangkali kekayaannya bisa memberinya sarana untuk memperoleh kedua-duanya, namun hanya dengan memiliki kekayaan itu saja belum tentu ia juga bisa memperolehnya. Kekuasaan yang langsung dan langsung diberikan kepadanya oleh kepemilikan itu adalah kekuasaan membeli suatu perintah tertentu atas seluruh tenaga kerja atau atas seluruh hasil kerja yang kemudian ada di pasar. Kekayaannya lebih besar atau lebih kecil, tepatnya sebanding dengan besarnya kekuasaannya atau dengan kuantitas kerja orang lain atau yang sama, hasil kerja orang lain.
yang memungkinkannya membeli atau menguasainya, nilai tukar segala sesuatu harus selalu sama persis dengan tingkat kekuasaan yang diberikannya kepada pemiliknya. Wow, menarik. Jadi jika kita membeli barang, kita membeli suatu barang, sebenarnya kita tidak sedang membeli barang tersebut. Tapi dari sudut pandang Adam Smith, dia mengatakan bahwa yang kita beli adalah apa yang dikerjakan oleh orang lain untuk menciptakan barang tersebut. Saya kira menarik. Bayangkan jika kita sedang membeli HP, sebenarnya kita tidak sedang membayar suatu barang yang bernama handphone. Yang kita bayar adalah orang-orang yang bekerja untuk menghasilkan suatu handphone. Saya kasih gambaran misal untuk satu handphone, itu diperlukan chipnya, itu asalnya dari pasir, bahkan pasir silika yang harganya tidak seberapa mahalnya. Lalu karena tenaga kerja yang besar, sehingga menciptakan output yang besar pula, dan lalu dirakitlah itu menjadi suatu handphone, dan kita membayar handphone tersebut. Sebenarnya yang kita bayar itu bukan handphonenya, tapi yang kita bayar itu adalah tenaga kerja, orang-orang di balik handphone itu, yang menciptakan chip, yang menciptakan touchscreen-nya, orang-orang yang menggali minyak, lalu minyak itu dijadikan sebagai plastik, dan lalu plastiknya itu dijadikan sebagai motherboard-nya, dijadikan sebagai casing-nya. Itu yang kita bayar semuanya. Benar juga, benar juga. Saya kira begitu. Karena kalau kita benar-benar membelah handphone sampai pada satu titik terkecil, sebenarnya semua bahan baku itu sudah tersedia di alam bumi ini. Yang membuatnya menjadi berharga adalah cara mengambilnya. Sehingga jika kita mengambilnya dengan lebih banyak effort atau lebih banyak tenaga kerja untuk mengambil dan mengolahnya, maka harganya akan menjadi naik. Seperti minyak misalnya. Ketika kita mengambil minyak, itu kita butuh menggali, lalu kita membayar orang yang menggalinya. Kita juga butuh membeli bahannya. Bahannya itu dibuat oleh siapa? Ya oleh alatnya. Alatnya itu dibuat oleh siapa? Alatnya dibuat oleh tenaga kerja yang lain lagi. Jadi sebenarnya yang kita bayar itu adalah tenaga kerjanya. Saya kira menarik. Meskipun tenaga kerja merupakan ukuran sebenarnya dari nilai tukar seluruh komoditas, tenaga kerja bukanlah alat yang biasa digunakan untuk memperkirakan nilai barang-barang tersebut. Seringkali sulit untuk memastikan proporsi antara dua jumlah tenaga kerja yang berbeda. Waktu yang dihabiskan dalam dua jenis pekerjaan yang berbeda tidak selalu menentukan proporsi ini. Berbagai tingkat kesulitan yang dialami dan kecerdikan yang diterapkan juga harus diperhitungkan. Mungkin ada lebih banyak tenaga kerja dalam satu jam kerja keras dibandingkan 2 jam kerja mudah, atau dalam penerapannya 1 jam pada suatu keahlian yang memerlukan 10 tahun kerja keras untuk mempelajarinya, dibandingkan dalam 1 bulan industri, pada pekerjaan biasa dan nyata, namun tidak mudah untuk menemukan ukuran akurat baik dari kesulitan maupun kecerdikan. Memang benar, dalam pertukaran produksi-produksi yang berbeda dari jenis-jenis kerja yang berbeda satu sama lain, suatu kelonggaran biasanya diberikan untuk keduanya, namun hal ini dapat disesuaikan bukan dengan ukuran yang akurat, namun dengan tawar-menawar pasar, sesuai dengan kesetaraan kasar yang meskipun tidak tepat cukup untuk menjalankan urusan kehidupan sehari-hari. Saya kepikiran sesuatu. Bahas paragraf ini dulu bahwa paragraf ini adalah antitesa dari paragraf sebelumnya. Saya kira bukan antitesa, tapi iya bisa dibilang antitesa. Karena di paragraf sebelumnya Adam Smith mengatakan bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya yang dihargai pada suatu barang. Jadi barang itu sebenarnya tidak ada harganya. Yang membuat barang itu menjadi berharga adalah karena ada tenaga kerja di belakangnya. Nah, tapi walaupun begitu, tetap saja suatu barang itu tidak bisa dihargai berdasarkan berapa tenaga yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang tersebut. Seperti paradoks yang telah disampaikan tentang air dan berlian. Walaupun air sangat kita butuhkan, tapi tetap saja kita membayar lebih mahal untuk sebongkah berlian yang bahkan tidak dibutuhkan untuk kehidupan kita kan. Saya mau ngomong apa tadi lupa. Oke, lanjut dulu.
Selain itu, setiap komoditi lebih sering ditukar dengan dan dengan demikian dibandingkan dengan komoditi lain dibandingkan dengan tenaga kerja. Oleh karena itu, lebih wajar untuk memperkirakan nilai tukarnya dengan kuantitas suatu barang dagangan lain dibandingkan dengan tenaga kerja yang dapat dibelinya. Sebagian besar masyarakat pun lebih memahami apa yang dimaksud dengan kuantitas suatu barang dagangan tertentu dibandingkan kuantitas tenaga kerja. Yang satu adalah objek yang jelas dan gamblang, yang lainnya merupakan gagasan abstrak, yang meskipun dapat dipahami dengan cukup baik, namun tidak sepenuhnya alami dan jelas. Oke, ini menjelaskan karena paragraf sebelumnya menimbulkan pertanyaan. Jika bukan tenaga kerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan harga suatu barang, Adam Smith menyatakan kuantitas biasanya digunakan sebagai alat untuk menghitung suatu barang. Misal, harga beras. Beras itu menjadi mahal jika kuantitasnya sedikit, permintaannya tinggi. Tapi, jika kuantitasnya banyak dan permintaannya tetap atau menurun, maka harga beras menjadi murah. Terlepas dari berapa banyak tenaga kerja yang dihabiskan, berapa banyak biaya tenaga kerja yang dihabiskan untuk memproduksi sebongkah beras. Namun ketika barter berhenti dan uang telah menjadi alat perdagangan yang umum, setiap komoditas tertentu lebih sering ditukar dengan uang dibandingkan dengan komoditas lainnya. Tukang daging jarang membawa daging sapi atau daging kambingnya ke tukang roti atau pembuat bir untuk ditukar dengan roti atau bir, tetapi dia membawanya ke pasar, lalu menukarnya dengan uang dan kemudian menukarnya dengan roti dan bir. Jumlah uang yang diperolehnya untuk mereka juga mengatur jumlah roti dan bir yang kemudian dapat dibelinya. Oleh karena itu, lebih wajar dan jelas baginya untuk memperkirakan nilainya dengan kuantitas uang, barang dagangan yang dengan segera ia tukarkan dibandingkan dengan roti dan bir. Barang dagangan yang dengannya ia menukarkannya bahwa melalui intervensi komoditas lain. Dan lebih baik mengatakannya bahwa daging tukang jagal yang bernilai 3 pence atau 4 pence per pon daripada mengatakan bahwa daging itu bernilai 3 atau 4 pon roti atau 3 atau 4 liter bir kecil. Oleh karena itu, nilai tukar setiap barang dagangannya lebih sering diukur dengan kuantitas uang dibandingkan dengan kuantitas kerja atau barang dagangan lain yang dapat diperoleh sebagai pertukarannya. Oke, ini maksud adalah ini agak rancu ya. Yang saya tangkap dari paragraf ini adalah yang berubah itu ketika kita membeli suatu barang, misalkan beras, maka yang berubah itu bukan berasnya tetap di angka misal 1 kilo. Yang berubah-ubah itu adalah nilai uangnya untuk membeli atau ditukarkan dengan sejumlah beras. Misal gitu, nilai uangnya itu senilai 10.000 di dalam satu waktu tertentu. Tapi di waktu yang lain bisa jadi untuk mendapatkan 1 kilogram beras bisa jadi bernilai 9.000. Atau bisa jadi juga bernilai menjadi 11.000 atau banyak hal. Maka kuantitas uangnya tadi yang bergerak. Akan tetapi, emas dan perak sama seperti komoditas lainnya mempunyai nilai yang berbeda-beda, terkadang lebih murah dan terkadang lebih mahal, terkadang lebih mudah dan terkadang lebih sulit dibeli. Kuantitas kerja yang dapat dibeli atau dikuasai oleh sejumlah tertentu dari mereka atau kuantitas barang-barang lain yang dapat ditukarkan selalu bergantung pada kesuburan dan kemandulan tambang yang diketahui pada saat pertukaran tersebut dilakukan. Penemuan tambang-tambang yang berlimpah. Ini paragraf panjang, saya potong di sini dulu. Saya ketemu poinnya. Untuk menjelaskan yang paragraf sebelumnya, di paragraf sebelumnya kita tahu bahwa saya tadi menjelaskan bahwa uang itu berubah-ubah. Yang dimaksud uang itu berubah-ubah nilainya adalah karena dulu di zaman Adam Smith yang digunakan itu adalah uang berupa emas dan perak. Nilai emas dan perak itu tergantung dari harga emas dan peraknya itu tidak selalu konstan sama. Jadi tergantung tambang. Kalau tambang itu menghasilkan banyak emas di suatu waktu, maka butuh lebih banyak emas untuk membeli suatu barang di dalam wilayah itu gitu. Tapi jika tambang itu tidak menghasilkan banyak uang dalam satu waktu, banyak emas dalam satu waktu, maka butuh lebih sedikit emas untuk menghasilkan barang. Jadi bukan kuantitas barangnya.
karena ini paragraf panjang. Saya lanjut lagi. Penemuan tambang-tambang yang berlimpah di Amerika dan pada abad ke-16 menurunkan nilai emas dan perak di Eropa menjadi sekitar sepertiga dari nilai sebelumnya karena biaya tenaga kerja yang lebih sedikit untuk membawa logam-logam tersebut dari tambang ke pasar. Maka ketika logam-logam tersebut dibawa ke sana, mereka dapat membeli atau memerintahkan lebih sedikit tenaga kerja. Dan revolusi dalam hal ini, meskipun mungkin yang terbesar, bukanlah satu-satunya revolusi yang diperhitungkan dalam sejarah. Namun sebagai ukuran kuantitas seperti kaki alami, depa segenggam tangan yang kuantitasnya terus berubah-ubah tidak pernah bisa menjadi ukuran akurat untuk kuantitas benda lain. Jadi suatu barang dagangan yang nilainya terus berubah-ubah tidak akan pernah bisa menjadi ukuran akurat atas nilai barang-barang dagangan lainnya. Jumlah kerja yang sama pada segala waktu dan tempat dapat dikatakan mempunyai nilai yang sama bagi pekerja dalam kondisi kesehatan, kekuatan, dan semangatnya yang biasa, dalam tingkat keterampilan dan ketangkasan yang biasa. Ia harus selalu memberikan bagian yang sama dari kemudahan, kebebasan, dan kebahagiaannya. Harga yang dibayar harus selalu sama, berapapun jumlah barang yang diterima sebagai imbalannya dari jumlah tersebut. Kadang-kadang mereka membeli dalam jumlah yang lebih besar, kadang-kadang dalam jumlah yang lebih kecil. Namun yang membedakan adalah nilainya, bukan nilai kerja yang membelinya. Di segala waktu atau tempat yang sulit dijangkau atau membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mendapatkannya dan harga murah yang bisa didapat dengan mudah atau dengan sedikit tenaga kerja. Oleh karena itu, kerja sendiri yang tidak pernah berubah nilainya merupakan standar tertinggi dan nyata yang dengannya nilai semua barang dagangan dapat diperkirakan dan dibandingkan di segala waktu dan tempat. Ini adalah harga sebenarnya. Uang hanyalah harga nominalnya saja. Ini kayak di paragraf ini Adam Smith menggunakan pendekatan yang tadi saya sampaikan bahwa satu-satunya cara terbaik untuk menilai berapa harga barang itu seharusnya dihargai, berapa harga barang itu seharusnya dihargai, adalah dengan menghitung berapa besar tenaga kerja yang dihabiskan untuk suatu barang tersebut. Tapi yang jadi masalah, kita ambil satu kasus contoh tambang yang diambil oleh Adam Smith di sini. Untuk menghasilkan suatu barang tambang, emas misalnya, dengan tenaga kerja yang sama, bisa jadi hasilnya berbeda. Bisa jadi dengan tenaga, kita gunakan angka imajinatif di sini, dengan tenaga 10, bisa jadi kita menghasilkan emas sebesar 10 juga. Tapi di hari yang berbeda, bisa jadi dengan tenaga 10, kita menghasilkan emas bukan 10, tapi malah 8. Nah, ini kan jadi masalah. Itu bagi Adam Smith, output tenaganya udah sama, tapi ini nggak adil. Nggak adil gitu. Bayangkan ada orang yang kerja dengan produktivitas yang sama, tapi karena ada masalah satu hal dan lainnya, dia menjadi berkurang yang dihasilkannya gitu. Saya menemukan satu pendekatan yang berbeda dari yang tadi gitu. Bahwa yang Adam Smith katakan di sini itu justru mendekatkan harga itu pada tenaga kerjanya. Saya beri gambaran begini. Jika harga emas itu senilai 1 juta, karena untuk menambang itu butuh biaya sebesar 1 juta juga, itu kan fair gitu kan. Dia menambang itu, lalu memproduksi itu, dan lalu dia menjualnya seharga 1 juta. Tapi karena satu hal dan lainnya, tiba-tiba dia menambang dengan produktivitas yang sama, tiba-tiba hasil dari produktivitas yang sama tadi, hasil emasnya itu jadi lebih sedikit. Karena emasnya jadi lebih sedikit, maka dia mencoba untuk membuat harganya menjadi naik. Harganya naik itu sebenarnya terjadi karena secara alami. Bagaimana itu bisa terjadi secara alami? Karena emas yang biasa dihasilkan, misal seharinya adalah 1 kilogram, lalu dia menjual semuanya itu per gram dihargai sebesar 1 juta, berarti totalnya 1 miliar. Karena yang tiba-tiba dia jatuh
harganya menjadi misal, bukan harganya, tapi produksinya. Tiba-tiba produksinya yang biasanya adalah 1 kilo menjadi setengah kilo per harinya, berarti dia tidak lagi bisa mendapatkan senilai 1 miliar gitu kan. Tapi dia akan mencoba untuk mendapatkan senilai 1 miliar dengan cara menahan barangnya, karena dia tahu bahwa barangnya itu hanya dia yang mensuplai, atau orang-orang yang mensuplai barangnya juga bersamaan mendapatkan hal serupa. Maka secara alami, yang tadinya emas itu dihargai sebesar 1 juta per gram, secara alami karena suplainya menurun gitu menjadi setengahnya saja, sedangkan permintaannya tetap, maka harganya menjadi sama. Harganya menjadi sama dengan berapa produktivitas yang dikeluarkannya. Yang awalnya dari 1 juta menjadi tiba-tiba menjadi 2 juta. Sehingga 2 juta dikali setengah kilo menjadi tetap dia mendapatkan uang sebesar 1 miliar dari setengah kilogram emas. Maka dari itu, Adam Smith merepresentasikan kembali bahwa tetap saja walau bagaimanapun tenaga kerja itu dominan untuk menentukan harga. Yap. Meskipun kuantitas kerja yang sama selalu mempunyai nilai yang sama bagi pekerja, namun bagi orang yang mempekerjakannya kuantitas tersebut terkadang lebih besar dan terkadang lebih kecil nilainya. Kadang-kadang ia membeli dengan jumlah barang yang kecil, yang lebih banyak, dan kadang-kadang dengan jumlah barang yang lebih sedikit. Dan baginya harga tenaga kerja tampaknya berbeda-beda seperti harga barang-barang lainnya. Baginya hal itu tampak mahal di satu sisi dan murah di sisi lain. Namun kenyataannya barang-barang itulah yang murah di satu sisi dan mahal di sisi lain. Oleh karena itu, dalam pengertian umum ini, tenaga kerja, seperti halnya komoditas, dapat dikatakan mempunyai harga real dan harga nominal. Harga realnya dapat dikatakan terdiri dari kuantitas kebutuhan dan kemudahan hidup yang diberikan untuknya. Harga nominalnya dalam jumlah uang, pekerja itu kaya atau miskin, mendapat upah baik atau buruk, sebanding dengan upah real, bukan harga nominal kerja mereka. Perbedaan antara harga real dan harga nominal barang-barang, dagangan, dan tenaga kerja bukanlah sekedar spekulasi belaka, namun kadang-kadang dapat berguna dalam praktik. Harga real yang sama selalu bernilai sama, namun karena perbedaan nilai emas dan perak, harga nominal yang sama terkadang mempunyai nilai yang sangat berbeda. Oleh karena itu, jika suatu tanah dijual dengan syarat sewa terus-menerus, maka dimaksudkan bahwa sewa tersebut harus selalu bernilai sama. Maka penting bagi keluarga yang berkepentingan dengan hak sewa tersebut agar tidak terdiri dari dalam sejumlah uang tertentu. Nilai dalam hal ini dapat dipengaruhi oleh dua jenis variasi. Pertama, yang timbul dari jumlah emas dan perak yang berbeda-beda yang terkandung pada waktu yang berbeda dalam uang logam pecahan yang sama, dan kedua, hal-hal yang timbul dari perbedaan nilai emas dan perak dalam jumlah yang sama pada waktu yang berbeda. Oke, yang dimaksud Adam Smith pada paragraf ini adalah bahwa harga uang, saya kira itu lebih mudah untuk dipahami ya. Harga uang. Harga uang bukan nominal uang. Kalau nominal uang 100.000, oke. Tapi harga uang itu berubah-ubah. Maka, untuk bisa mendapatkan nilai yang sama pada satu waktu menuju satu waktu yang lain, kita perlu terus-menerus menyesuaikan. Adam Smith memberikan satu gambaran bahwa jika kita menyewakan suatu tanah, misal anggap per bulannya 1 juta, per tahunnya 12 juta, maka harga sewa tanah tersebut untuk tahun ini berlaku. Jika kita memberikan nominal yang sama untuk tahun selanjutnya, maka kita akan mendapatkan nilai yang berbeda. Walaupun nominalnya sama, bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Itu terjadi di Adam Smith. Fluktuasi. Jadi karena ada fluktuasi mata uang yang pada saat itu uangnya adalah emas dan perak. Kalau sekarang sama juga terjadi fluktuasi di uang fiat. Para pangeran dan negara berdaulat seringkali membayangkan bahwa mereka mempunyai kepentingan sementara untuk mengurangi jumlah logam murni yang terkandung dalam koin mereka, tapi mereka jarang membayangkan bahwa mereka punya sesuatu untuk menambahnya. Oleh karena itu, jumlah logam yang terkandung dalam koin menurut saya di semua negara hampir terus berkurang dan hampir tidak pernah bertambah. Oleh karena itu, variasi seperti itu hampir selalu cenderung mengurangi nilai sewa uang. Hmm.
Ini kritik Adam Smith kepada, ini singgung. Ya. Adam Smith mengkritik dengan cara menyinggung bahwa raja-raja itu sering kali anggap deh 1 dinar gitu. Kita kan tahu semua kalau dinar. Kalau saya bilang satu satu pound sterling yang dalam bentuk peraknya kan kita nggak tahu. 1 dinar itu kalau ditimbang beratnya adalah 4,25 gram emas 23 karat atau 22 karat gitu. Raja-raja itu sering kali yang awalnya 4,25 gram karena kepentingan tertentu dia butuh uang nih. Akhirnya dikerik tuh emasnya, dikerik berkurang. Yang awalnya 4,25 menjadi 4 gram. Tapi nilainya tetap 1 dinar dan dipaksakan untuk bernilai sekian gitu. Seringkali begitu. Entah uangnya itu mau digunakan untuk pembangunan atau membayar tentara atau apapun itu. Seringkali terjadi seperti itu. Sekarang juga sama gitu. Hanya saja bedanya kalau dulu emasnya itu dikurangin, jadi logam gitu, makin lama makin kecil. Kalau sekarang bukan kertasnya yang dikurangin, tapi jumlah uang beredarnya yang ditambahin. Ya sama aja gitu. Penemuan tambang di Amerika menurunkan nilai emas dan perak di Eropa. Pengurangan ini seperti dugaan umum meskipun saya mengetahui tanpa bukti pasti, masih terjadi secara bertahap dan kemungkinan besar akan terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, berdasarkan anggapan ini, variasi-variasi tersebut lebih cenderung mengurangi daripada menambah nilai suatu sewa uang, meskipun harus ditetapkan untuk dibayar bukan dalam jumlah uang yang dicetak dari denominasi tersebut. Dalam beberapa pound sterling misalnya, tetapi dalam beberapa ons perak murni atau perak dengan standar tertentu. Jadi, kata Adam Smith, cara teraman untuk menilai satu satuan harga, misal kita menggunakan satuan harga itu adalah emas ataupun perak, itu bukan dengan satuan dinar tadi. Karena dinar ini nggak murni. Jika dikatakan di awal beratnya adalah 1 dinar 4,25 gram. Tapi pada realitasnya 4,25 gram ini bukan benar-benar 4,25 gram. Karena terus-menerus dikurangin oleh para raja. Yang dari 4,25 menjadi 3 gram, menjadi 4 gram, lalu dari 4 gram menjadi 3,5 gram, dari 3,5 gram menjadi 3 gram. Dan walaupun sudah dikurangi, dia tetap disebut sebagai 1 dinar. Orang-orang memikirkan, dalam pikiran orang-orang, 1 dinar itu nilainya 1,25 gram. Nah, bagi Adam Smith, cara termudah untuk menangani hal semacam ini adalah tidak menggunakan satuan dinar itu tadi, tapi misal kita menggunakan satuan gramnya langsung. Misal 1 gram emas 24 karat. Atau misal 2 gram emas 24 karat. Itu adalah cara teraman bagi Adam Smith. Oh. Ini baru 2 lembar dan kita udah setengah jam. Masih ada 5 lembar lagi tapi cepat sekali. Saya pause dulu di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Tapi sebelum kita lanjutkan lebih jauh, ada satu fakta menarik bahwa jika kita membeli selembar kertas, yang kita bayar itu sebenarnya bukan barangnya, bukan kertasnya. Yang kita bayar adalah tenaga kerja yang menghasilkan kertas tersebut. Yang kita bayar adalah orang-orang yang menebang kayu dan lalu kayu tersebut diolah menjadi kertas oleh orang lain lagi dan lalu kertas tersebut didistribusikan kepada kita, diangkut menuju kita, itu semua yang kita bayar. Jadi pada dasarnya seluruh barang-barang ciptaan manusia itu adalah ide. Ide dari satu pekerjaan. Oke. Sewa yang dicadangkan dalam bentuk jagung mempunyai nilai yang jauh lebih terjaga dibandingkan sewa yang disimpan dalam bentuk uang. Bahkan ketika denominasi mata uangnya tidak diubah, pada tanggal 18 Elizabeth diberlakukan bahwa sepertiga dari sewa seluruh sewa perguruan tinggi harus dicadangkan dalam bentuk jagung untuk dibayar, baik dalam bentuk barang atau sesuai dengan harga yang berlaku di pasar umum terdekat.
Uang yang diperoleh dari sewa jagung ini, meskipun awalnya hanya sepertiga dari keseluruhan, menurut Dr. Blackstone saat ini, biasanya mendekati 2 kali lipat dari apa yang dihasilkan dari 2/3 lainnya. Menurut catatan ini, uang sewa lama dari perguruan tinggi pasti telah merosot hampir seperempat dari nilai kunonya, atau nilainya hanya seperempat dari nilai jagung sebelumnya. Namun sejak pemerintahan Philip dan Mary, denominasi koin Inggris hanya mengalami sedikit atau tidak ada perubahan dalam jumlah pound, shilling, dan pence yang sama mengandung jumlah perak murni yang hampir sama. Oleh karena itu, penurunan nilai uang sewa perguruan tinggi ini muncul dari penurunan nilai perak. Hmm. Eh, Pada paragraf ini Adam Smith mengatakan bahwa pernah dalam satu saat satu universitas itu menggunakan jagung sebagai patokan biaya untuk belajar di universitas tersebut. Jadi misal harga kuliah per 6 bulan itu dihargai dengan 1 kilogram jagung gitu. Dan lucunya sepanjang perjalanan bertahun-tahun harga 1 kilogram jagung secara terus-menerus naik gitu. Padahal tetap 1 kilogram jagung. Seakan-akan jika itu dijadikan pound sterling menjadi lebih mahal. Padahal sebenarnya tetap. Ketika penurunan nilai perak digabungkan dengan berkurangnya jumlah perak yang terkandung dalam koin dengan denominasi yang sama, kerugiannya sering kali besar. Di Skotlandia, di mana denominasi mata uang telah mengalami perubahan yang jauh lebih besar daripada yang pernah terjadi di Inggris dan di Prancis, yang mengalami perubahan yang jauh lebih besar daripada yang pernah terjadi di Skotlandia. Sejumlah uang sewa kuno yang awalnya bernilai cukup besar mengalami perubahan yang signifikan. Cara telah berkurang hampir menjadi tidak ada. Ini kalau sekarang kita namakan inflasi ya. Tapi sampai pada saat ini belum ada kata inflasi disebut. Berarti di zamannya Adam Smith belum ada inflasi. Bukan belum ada inflasi, ada tapi tidak dinamai sebagai inflasi. Jumlah tenaga kerja yang sama pada waktu yang jauh akan dibeli lebih banyak. Dengan jumlah jagung yang sama, kebutuhan hidup pekerja dibandingkan emas dan perak dalam jumlah waktu yang sama, atau mungkin komoditas lainnya. Oleh karena itu, jumlah jagung yang sama pada saatnya nanti akan memiliki nilai real yang hampir sama atau memungkinkan pemiliknya membeli atau menguasai tenaga kerja orang lain dalam jumlah yang hampir sama. Saya katakan, mereka akan melakukan hal ini hampir melebihi jumlah yang sama dari hampir semua komoditas lainnya, karena jumlah jagung yang sama sekalipun tidak akan menghasilkan hasil yang sama, subsistensi pekerja atau harga real pekerja seperti yang akan ditunjukkan selanjutnya. Apa yang saya tunjukkan selanjutnya sangat berbeda pada berbagai kesempatan. Lebih liberal dalam masyarakat yang sudah maju menuju kemewahan dibandingkan masyarakat yang masih diam, dan pada orang yang berdiri diam daripada orang yang berjalan mundur. Akan tetapi, setiap komoditas lain pada suatu waktu akan membeli tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan jumlah kebutuhan subsisten yang dapat dibeli pada saat itu. Oleh karena itu, sewa yang dicadangkan untuk jagung hanya bertanggung jawab atas variasi kuantitas tenaga kerja yang dapat dibeli oleh sejumlah jagung tertentu. Namun, sewa yang dicadangkan untuk suatu komoditas lain tidak hanya bertanggung jawab terhadap variasi dalam kuantitas kerja yang dapat dibeli oleh sejumlah jagung tertentu, namun juga terhadap variasi dalam kuantitas jagung yang dapat dibeli oleh kuantitas tertentu dari komoditi tersebut. Jadi dulu uang itu digunakan untuk menyimpan tenaga kerja orang lain. Idenya begitu. Ketika kita menyimpan uang misal 100.000 rupiah, sebenarnya kita tidak sedang menyimpan uang. Yang kita lakukan adalah menyimpan tenaga kerja orang lain yang bisa kita tukarkan dengan uang tersebut saat kita membutuhkannya. Misal, saya butuh makan. Maka saya tukarkan uang 100.000 yang saya pegang tadi dengan semangkok bakso. Nah, semangkok bakso itu adalah ide dari kerja orang lain.
ide hasil dari kerja orang lain. Ada yang membuat pentolnya, ada yang memelihara sapinya, ada yang menggiling pentolnya, ada yang membuat pentolnya, ada yang membuat kuahnya, ada yang membuat sayurnya, macam-macam. Dan hal itu digabungkan, lalu dihargailah satu mangkok, satu porsinya, misal 100.000 rupiah. Berarti uang 100.000 tadi, sebenarnya kita tidak sedang menyimpan uang, tapi yang kita simpan adalah tenaga kerja orang lain yang bisa kita tukarkan pada saat waktu kita butuhkan. Di saat pada saat waktu yang kita butuhkan. Meskipun nilai real dari sewa jagung, namun harus diperhatikan, variasinya jauh lebih sedikit dari abad ke abad dibandingkan dengan nilai sewa uang. Namun nilai realnya jauh lebih bervariasi dari tahun ke tahun. Harga uang kerja seperti yang akan saya tunjukkan selanjutnya tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun seiring dengan harga uang jagung. Namun tampaknya diakomodasi di mana-mana, bukan pada harga sementara atau sesekali, melainkan pada harga rata-rata atau biasa yang diperlukan dalam kehidupan. Harga rata-rata atau harga biasa jagung sekali lagi diatur seperti yang akan saya coba tunjukkan selanjutnya berdasarkan nilai perak, berdasarkan kekayaan atau kemandulan tambang yang memasok logam tersebut ke pasar, atau berdasarkan kuantitas tenaga kerja yang harus dilakukan, digunakan, dan akibatnya jagung yang harus dikonsumsi untuk membawa perak dalam jumlah tertentu dari tambang ke pasar. Namun nilai perak, meskipun kadang-kadang sangat bervariasi dari abad ke abad, jarang berubah banyak dari tahun ke tahun, namun seringkali tetap sama atau hampir sama selama setengah abad atau satu abad. Oleh karena itu, harga jagung dalam uang biasa atau rata-rata dalam jangka waktu yang lama dapat tetap sama atau hampir sama, dan bersamaan dengan itu harga uang tenaga kerja, asalkan setidaknya masyarakat terus melanjutkan dalam jangka waktu yang berbeda, hormat, dalam kondisi yang sama atau hampir sama. Sementara itu harga jagung bersifat temporer, sesekali, seringkali bisa 2 kali lipat dalam 1 tahun dibandingkan harga tahun sebelumnya, atau berfluktuasi misalnya dari 50 menjadi 50 siling dalam 1 kuartal. Namun ketika jagung berada pada harga yang terakhir, bukan hanya nilai nominalnya, tetapi nilai real dari sewa jagung akan menjadi 2 kali lipat dari nilai yang sebelumnya, atau akan menghasilkan 2 kali lipat kuantitas kerja atau sebagian besar barang lainnya, komoditas, harga uang tenaga kerja, dan bersamaan dengan itu, harga sebagian besar barang lainnya tetap sama selama semua berfluktuasi ini. Selama semua fluktuasi ini. Masih membahas tentang inflasi juga. Ini mungkin karena dulu belum dikenal istilah inflasi, maka Adam Smith membahasnya menjadi banyak paragraf yang panjang sekali. Tapi agar tidak salah paham, bahwa inflasinya itu terjadi karena sikap sewenang-wenang raja, di mana ketika dia membutuhkan uang, dia mencetak uang dengan gram yang lebih sedikit, sehingga dengan 1 kilogram 1 kilogram emas seharusnya itu mendapat 1.000 gram, 1.000 satuan emas, gitu kan. Misal 1.000 koin emas. Tapi karena si raja ini bersikap sewenang-wenang, yang dia lakukan bukannya 1 kilogram dicetak menjadi 1.000 koin emas, tapi malah 1 kilogramnya itu dicetak menjadi 1.500 koin emas misalnya. Tapi tetap dinilai oleh si raja senilai sama dengan 1 koin emas lainnya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa kerja adalah satu-satunya ukuran nilai yang universal dan akurat, atau satu-satunya standar yang dengannya kita dapat membandingkan nilai-nilai berbagai barang dagangan di segala waktu dan di semua tempat. Memang diperbolehkan bahwa kita tidak dapat memperkirakan nilai sebenarnya dari berbagai barang dagangan dari abad ke abad berdasarkan jumlah perak yang diberikan untuk barang-barang tersebut. Kita tidak bisa memperkirakannya dari tahun ke tahun berdasarkan jumlah jagung, berdasarkan jumlah tenaga kerja. Kita dapat memperkirakannya dengan sangat akurat baik dari abad ke abad maupun dari tahun ke tahun. Dari abad ke abad jagung merupakan ukuran yang lebih baik daripada perak. Karena pada abad ke abad jumlah jagung yang sama akan menghasilkan jumlah tenaga kerja yang sama. Lebih banyak daripada jumlah perak yang sama. Sebaliknya dari tahun ke tahun, perak adalah ukuran yang lebih baik daripada jagung karena jumlah perak yang sama akan menghasilkan jumlah tenaga kerja yang hampir sama. Ini karena
pada zaman Adam bukan komentar sih. Argumen Adam Smith ini dituliskan oleh Adam Smith karena pada zaman Adam Smith dia belum mengenal industri pertanian seperti saat ini gitu. Di mana kita menggunakan mesin-mesin canggih untuk menanam jagung misalnya. Kita menggunakan traktor. Dan tenaga kerja yang digunakan itu menjadi lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Tapi satu hal yang menarik bahwa semakin sedikit tenaga kerja yang terlibat dalam satu harga barang, maka semakin tidak bernilai barang tersebut. Misalnya seperti oksigen. Berapa banyak dari kita yang bisa hidup tanpa oksigen? Nggak ada, mis. Nggak ada. Manusia butuh oksigen untuk hidup, gitu kan. Tapi oksigen tidak dihargai semahal itu, bahkan tidak ada harganya pada satu titik. Seringkali seperti itu. Walaupun sebenarnya kita sangat membutuhkan. Karena tidak ada orang yang bekerja agar dengan oksigen tersebut kita bisa hidup. Tidak ada orang yang bekerja untuk menghasilkan oksigen yang lalu kita hirup oksigen itu sehari-hari. Makanya tidak ada harga untuk oksigen. Kecuali oksigen tabung yang di sana ada tenaga kerja memasukkan oksigen itu ke tabung gitu. Orang yang membuat tabungnya gitu. Orang yang mengantar tabungnya itu semua ada tenaga kerja di situ. Maka dihargailah oksigen tabung itu. Tapi kalau oksigen yang dari alam yang kita hirup sehari-hari menjadi tidak ada harganya karena tidak ada orang yang bekerja untuk itu. Namun, meskipun dalam menetapkan sewa abadi atau bahkan dalam menyewakan dalam jangka waktu yang sangat lama mungkin berguna untuk membedakan antara harga real dan harga nominal, tidak ada gunanya dalam jual beli transaksi yang lebih umum dan biasa dalam kehidupan manusia. Pada saat dan tempat yang sama, harga real dan harga nominal semua barang dagangan berada dalam proporsi yang tepat satu sama lain. Semakin banyak atau sedikit uang yang Anda peroleh untuk suatu komoditas, misalnya di pasar London, semakin banyak atau sedikit tenaga kerja yang dapat Anda beli atau perintahkan pada waktu dan tempat tersebut. Oleh karena itu, pada waktu dan tempat yang sama, uang adalah ukuran yang tepat dari nilai real semua barang. Barang dagangan yang dapat dipertukarkan. Namun demikian, hanya pada waktu dan tempat yang sama. Sekalipun, di tempat-tempat yang berjauhan tidak ada perbandingan tetap antara harga real dan harga uang barang dagangan, namun pedagang yang membawa barang-barang dari suatu tempat ke tempat lain tidak mempunyai pertimbangan apapun selain harga uangnya, atau selisih antara jumlah perak atau barang dagangan tersebut, apa yang dia beli dan apa yang kemungkinan besar akan dia jual. Setengah ons perak di Canton di Tiongkok mungkin menghasilkan sejumlah tenaga kerja dan kebutuhan serta kenyamanan hidup yang lebih besar daripada satu ons di London. Oleh karena itu, suatu barang dagangan yang dijual dengan harga setengah ons perak di Canton mungkin lebih berharga, lebih penting bagi orang yang memilikinya di sana daripada barang dagangan yang dijual dengan harga satu ons di London bagi orang yang memilikinya di London. Namun, jika seorang pedagang London dapat membeli di Canton dengan harga setengah ons perak sebuah komoditi yang kemudian dapat dijual di London dengan harga satu ons, maka ia mendapat keuntungan 100% dari tawar-menawar tersebut, sama seperti jika satu ons perak dibeli di London. Nilainya sama persis dengan di Canton. Jika ada selisih harga antara barang di satu tempat dan tempat lainnya, maka akan ada orang yang memperdagangkannya. Membawa barang dari suatu tempat yang murah ke tempat yang mahal. Di London, nilainya sama persis dengan di Canton. Baginya, tidaklah penting bahwa setengah ons perak di Canton akan memberinya wewenang untuk bekerja lebih banyak dan mendapatkan lebih banyak kebutuhan serta kenyamanan hidup dibandingkan dengan satu ons perak di London. Satu ons di London akan selalu memberinya perintah untuk melipat gandakan jumlah semua hal yang bisa dihasilkan setengah ons di sana. Dan inilah tepatnya yang dia inginkan. Oleh karena itu, karena ini adalah harga nominal atau harga uang suatu barang yang pada akhirnya menentukan kehati-hatian atau kecerobohan semua pembelian dan penjualan dan dengan demikian mengatur hampir seluruh urusan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan harga, maka kita tidak heran bahwa hal itu seharusnya terjadi, jauh lebih diperhatikan daripada harga sebenarnya. Akan tetapi dalam pekerjaan seperti ini kadang-kadang ada gunanya membandingkan nilai-nilai real yang berbeda dari suatu komoditi tertentu pada waktu dan tempat yang berbeda atau
perbedaan tingkat kekuasaan atas kerja orang lain yang mungkin terjadi pada kesempatan yang berbeda telah diberikan kepada mereka yang memilikinya. Dalam hal ini kita harus membandingkan bukan perbedaan jumlah perak yang biasanya dijual, melainkan perbedaan jumlah tenaga kerja yang dapat dibeli oleh jumlah perak yang berbeda tersebut. Namun harga tenaga kerja saat ini pada waktu dan tempat yang jauh tidak dapat diketahui dengan pasti. Tanaman jagung, meskipun di beberapa tempat tercatat secara rutin, secara umum lebih dikenal dan lebih sering diperhatikan oleh sejarawan dan penulis lain. Oleh karena itu, secara umum kita harus puas dengan harga-harga tersebut, bukan karena harga-harga tersebut selalu sama persis dengan harga-harga tenaga kerja saat ini, namun karena harga-harga tersebut merupakan perkiraan terdekat yang biasanya dapat diperoleh dari proporsi tersebut. Selanjutnya, saya akan mempunyai kesempatan untuk membuat beberapa perbandingan semacam ini. Dalam kemajuan industri, negara-negara komersial merasa mudah untuk mencetak beberapa logam menjadi beberapa uang, emas untuk pembayaran yang lebih besar, perak untuk pembelian dengan nilai yang sedang dan tembaga atau logam kasar lainnya untuk pembelian yang nilainya kecil. Namun, mereka selalu menganggap salah satu logam tersebut sebagai ukuran nilai yang lebih khusus dibandingkan dua logam lainnya, dan preferensi ini tampaknya secara umum diberikan kepada logam yang pertama kali mereka gunakan sebagai alat perdagangan. Setelah mulai menggunakannya sebagai standar mereka, yang pasti mereka lakukan ketika mereka tidak mempunyai uang lain, mereka umumnya terus melakukannya bahkan ketika kebutuhannya tidak sama. Konon bangsa Romawi tidak mempunyai apa-apa selain uang tembaga hingga 5 tahun sebelum Perang Punisia pertama, ketika mereka pertama kali mencetak koin perak. Oleh karena itu, tembaga tampaknya harus menjadi ukuran nilai di republik tersebut. Di Roma, semua rekening tampaknya telah disimpan dan nilai semua harta benda telah dihitung baik dalam asses atau sesterti. As selalu merupakan denominasi koin tembaga. Kata sestertius berarti 2,5 asses. Oleh karena itu, meskipun sestertius awalnya adalah koin perak, nilainya diperkirakan dalam tembaga. Di Roma, orang yang berhutang banyak dikatakan mempunyai banyak tembaga milik orang lain. Kalau nggak salah, perang Punisia ini adalah perang antara Romawi dan apa sih, Tunisia dulu itu. Kartago. Jadi perang antara Romawi dan Kartago. Karena sebelum peperangan antara Romawi dan Kartago, dan Romawi yang memenangkan perang tersebut, Romawi itu adalah negara yang kecil, negara yang miskin. Tapi ketika Romawi berhasil menang melawan negara adidaya sebesar Kartago, mulai dari saat itu Romawi menjadi negara superpower. Negara-negara utara yang didirikan di atas reruntuhan kekaisaran Romawi, Italia misalnya, tampaknya telah memiliki uang perak sejak awal pemukiman mereka dan tidak mengenal koin emas atau tembaga selama beberapa abad setelahnya. Ada koin perak di Inggris pada zaman Saxon, tetapi hanya ada sedikit emas yang diciptakan hingga masa Edward III, dan tidak ada tembaga apapun hingga masa James I dari Inggris Raya. Oleh karena itu di Inggris, dan untuk alasan yang sama saya percaya di semua negara modern Eropa lainnya, semua perhitungan dilakukan dan nilai semua barang dan semua harta benda pada umumnya dihitung dengan perak. Dan ketika kita ingin menyatakan jumlah kekayaan seseorang, kita jarang menyebutkan jumlah guini, tetapi jumlah pound sterling yang kita anggap akan diberikan untuk itu. Karena Romawi menggunakan koin perak, maka negara-negara yang terkait dengan Romawi kebanyakan juga menggunakan koin perak. Prancis misalnya, Inggris, sedikit area Spanyol, Italia ya pasti kalau Italia. Karena di sana ada Roma ya, Romawi. Belanda mungkin, Belanda dijajah Prancis. Jerman, ya ya. Jerman itu pernah dijajah oleh Romawi. Seiring berjalannya waktu dan seiring dengan semakin akrabnya masyarakat dengan penggunaan logam-logam yang berbeda, kelompat. Awalnya, di semua negara, saya yakin alat pembayaran yang sah hanya dapat dilakukan dengan koin dari logam tersebut, yang secara khusus dianggap sebagai standar dan atau ukuran nilai.
Di Inggris, emas tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah untuk waktu yang lama setelah diubah menjadi uang. Proporsi antara nilai uang emas dan perak tidak ditentukan oleh undang-undang atau pernyataan publik apapun, tapi dibiarkan diselesaikan oleh pasar. Jika debitur menawarkan pembayaran dengan emas, kreditur dapat menolak pembayaran tersebut sama sekali, menerimanya dengan harga emas yang disepakati oleh dia dan debiturnya. Tembaga saat ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah kecuali dalam penukaran antar logam yang menjadi penukaran koin perak yang lebih kecil. Dalam keadaan seperti ini, perbedaan antar logam yang menjadi standar dan yang bukan standar merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar perbedaan nominal. Seiring berjalan waktu, dan seiring dengan semakin akrabnya masyarakat dengan penggunaan logam-logam yang berbeda dalam koin dan sebagai konsekuensinya, semakin mengenal proporsi antara nilai-nilai mereka masing-masing, saya yakin di sebagian besar negara sudah mudah untuk memastikan proporsi ini dan untuk menyatakan berdasarkan undang-undang publik bahwa Guinea misalnya, dengan berat dan kehalusan sebesar itu harus ditukar dengan 1,20 siling atau menjadi alat pembayaran yang sah untuk utang sebesar itu. Dalam keadaan seperti ini dan selama berlakunya proporsi yang diatur seperti ini, perbedaan antara logam yang merupakan standar dan bukan standar menjadi tidak lebih dari sekedar perbedaan nominal. Adam Smith masih ini ada beberapa paragraf gitu. Adam Smith masih menceritakan tentang dominasi uang logam di masa lalu gitu. Dan pada praktiknya dominasi itu pada mulanya itu didapatkan melalui dominasinya Romawi di benua Eropa. Karena Romawi menggunakan logam perak. Sehingga perak itu menjadi standar. Perak menjadi standar nilai uang. Sebentar, dulu, ini kalau nggak salah ya, dulu perak itu dinilai lebih mahal daripada emas karena perak itu lebih susah ditambang atau diproses setelah penambangannya gitu dibandingkan emas. Ini kalau 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 tidak salah ya. Itu juga kenapa perak itu dinilai lebih mahal daripada emas atau dia dinilai lebih stabil daripada emas. Tapi setelah perak itu lebih mudah ditambang atau diproses setelah penambangannya, emas menjadi logam yang lebih berharga daripada perak. Karena jumlahnya yang lebih sedikit daripada perak. Seperti yang kita tahu, emas itu lebih lembek daripada perak. Namun, sebagai akibat dari perubahan apapun dalam proporsi yang diatur ini, perbedaan ini kembali menjadi atau setidaknya tampak menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar nominal. Jika nilai Gini yang diatur misalnya dikurangi menjadi 20 atau dinaikkan menjadi 22 siling, semua rekening disimpan dalam hampir semua kewajiban utang dinyatakan dalam uang perak. Sebagian besar pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang perak. Kedua kasus tersebut dibuat dengan jumlah uang perak yang sama seperti sebelumnya, namun memerlukan jumlah uang emas yang sangat berbeda, yang lebih besar dalam satu kasus dan lebih kecil dalam kasus lainnya. Nilai perak tampaknya tidak berubah-ubah dibandingkan emas. Perak akan tampak mengukur nilai emas dan emas tidak akan mengukur nilai perak. Nilai emas tampaknya bergantung pada jumlah perak yang ditukarkannya dan nilai perak tampaknya tidak bergantung pada jumlah emas yang ditukarkannya. Perbedaan ini bagaimanapun juga disebabkan oleh kebiasaan mencatat dan menyatakan jumlah besar dan kecil dalam uang perak daripada uang emas. Salah satu uang kertas Tuan Drummond sebesar 50 guinea setelah perubahan semacam ini akan tetap dibayarkan dalam 5 20 atau 50 guinea, 25 atau 50 guinea. Ini penerjemahnya nih. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah perubahan tersebut, ia akan dibayar dengan jumlah emas yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan jumlah perak yang sangat berbeda. Dalam pembayaran uang kertas seperti itu, emas akan tampak lebih stabil nilainya dibandingkan perak. Emas akan tampak mengukur nilai emas jika kebiasaan menyimpan rekening dan menyatakan surat promise dan kewajiban lain atas uang dengan cara ini menjadi umum, maka emas dan bukan perak akan dianggap sebagai logam yang secara khusus
menjadi standar atau ukuran nilai. Masih berputar-putar tentang emas dan perak. Pada kenyataannya, selama satu proporsi yang diatur antara nilai masing-masing logam berbeda dalam koin berlangsung, nilai logam yang paling berharga mengatur nilai keseluruhan koin. 12 pence tembaga mengandung setengah pon, avoire de pois tembaga dengan kualitas bukan yang terbaik, yang sebelum dicetak jarang bernilai 7 pence dalam bentuk perak, namun karena menurut peraturan 12 pence tersebut dipesan untuk ditukar dengan 1 shilling, maka di pasar mereka dianggap bernilai 1 shilling dan atau 1 shilling dapat diperoleh kapan saja untuk itu. Bahkan sebelum akhir reformasi, koin emas Inggris Raya emas setidaknya sebagian besar yang beredar di London dan sekitarnya secara umum mengalami degradasi lebih sedikit di bawah berat standarnya dibandingkan sebagian besar perak. Namun, 20 shilling yang sudah usang dan dirusak dianggap setara dengan guinea yang mungkin memang sudah dipakai dan dirusak juga. Tetapi jarang sebanyak itu peraturan yang terakhir telah membawa koin emas sedekat mungkin dengan berat standarnya karena mungkin untuk membawa koin saat ini di negara manapun dan perintah tersebut untuk tidak menerima emas di kantor-kantor publik, tetapi berdasarkan beratnya kemungkinan besar akan mempertahankan selama perintah tersebut ditegakkan. Koin perak masih dalam keadaan usang dan terdegradasi seperti sebelum koin emas direformasi. Namun di pasaran, 1,20 shilling dari koin perak yang sudah terdegradasi ini masih dianggap bernilai 1 guinea dari koin emas yang sangat bagus ini. Reformasi koin emas ternyata telah meningkatkan nilai koin perak yang dapat ditukarkan dengan koin tersebut. Dalam percetakan uang Inggris, 1 pon emas dicetak menjadi 24,5 guinea, yang dengan 1,20 shilling guinea sama dengan 46 pon 14 shilling 6 pence. Oleh karena itu, 1 ons koin emas bernilai 3 shilling 17 detik 10,5 hari. What the fuck? Dia menilai dengan waktu. Waktu sebagai satuan acuan nilai. 17 detik 10,5 hari. Lucu ya. Dalam warna perak. Di Inggris tidak ada bea atau hak istimewa yang dibayarkan atas koin tersebut dan siapapun yang membawa emas batangan standar seberat 1 pon atau 1 ons ke percetakan uang akan mendapatkan kembali 1 pon atau 1 ons emas dalam bentuk koin tanpa potongan apapun. Oleh karena itu, 3 pon, 17 shilling dan 10 pence setengah penny per ons dikatakan sebagai harga emas percetakan emas di Inggris atau jumlah koin emas yang diberikan percetakan uang sebagai imbalan atas emas batangan standar. Sebelum reformasi koin emas, harga emas batangan standar di pasar selama bertahun-tahun telah melebihi 3 shilling 18 detik, terkadang 3 shilling 19 detik. Detik itu dan sangat sering 4 per ons. Kemungkinan besar, jumlah tersebut terdapat koin emas yang sudah usang dan rusak. Jarang mengandung lebih dari 1 ons emas standar. Sejak reformasi koin emas, harga pasar emas batangan standar jarang melebihi 17 detik. 7 hari 1 ons day. Second. Sebelum reformasi koin emas, harga pasar selalu kurang lebih dari atas harga minat. Sejak reformasi tersebut, harga pasar selalu berada dalam bawah harga min, namun harga pasarnya tetap sama baik dibayar dengan koin emas maupun perak. Oleh karena itu, reformasi koin emas yang terlambat telah meningkatkan tidak hanya nilai koin emas namun juga nilai koin perak sebanding dengan emas batangan dan mungkin juga sebanding dengan semua komoditas lainnya. Meskipun harga sebagian besar komoditas lain dipengaruhi oleh banyak sebab lain, peningkatan nilai koin emas atau perak sebanding dengan keduanya mungkin tidak begitu jelas dan tak masuk akal. Dalam percetakan uang Inggris, 1 pon perak batangan standar disamakan dengan 62 shilling. Dan dengan cara yang sama mengandung 1 pon perak standar. Oleh karena itu, 5 shilling dan 2 pence per ons dikatakan sebagai harga percetakan perak di Inggris atau jumlah koin perak yang diberikan percetakan uang sebagai imbalan atas perak batangan standar. Sebelum reformasi koin emas, harga pasar emas batangan standar pada kesempatan yang berbeda adalah 5 shilling dari 4 pence. 5 shilling dan 5 pence, 5 shilling dan 6 pence, 5 shilling dan 7 pence, dan seringkali 5 shilling dengan 8 pence per ons.
Namun 5 shilling untuk 7 pence tampaknya merupakan harga yang paling umum sejak reformasi koin emas. Harga pasar emas batangan standar kadang-kadang turun menjadi 5 shilling dan 3 pence, 5 shilling dan 4 pence, dan 5 shilling dan 5 pence per ons, yang mana harga terakhirnya jarang sekali terlampaui. Meskipun harga pasar perak batangan telah turun drastis sejak reformasi koin emas, namun harga tersebut tidak turun serendah harga koin emas. Dalam proporsi antara berbagai logam dan koin logam di Inggris, karena tembaga dinilai jauh di atas nilai sebenarnya, maka perak dinilai agak di bawahnya. Di pasar Eropa, pada koin Prancis dan koin Belanda, 1 ons emas murni ditukar dengan sekitar 14 ons perak murni. Dalam mata uang Inggris, berarti 1 banding 14 antara harga emas dan perak di zaman Adam Smith. Kalau sekarang jauh sekali gapnya ya. Emas 1 gramnya itu bukan seharga 14 gram perak, tapi ratusan ratusan gram perak. Di harga emas yang 1,3 juta per gramnya sekarang, tahun 2024 ini, harga perak itu kalau nggak salah kisaran 30.000 per gramnya. Itu jauh banget ya. 10 kali lipatnya aja berapa tuh? Kita hitung. 1.300.000. Kita cari dulu harga perak. Harga perak per gram. Harga perak 14.200. Harga emas per gram. Rp1.300.000 dibagi dengan 14.000. 90 kali lipat. 1 banding 90. Kalau dulu di zaman Adam Smith harga perak itu 1 banding 14. Karena tembaga nilai jauh lebih di atas nilai sebenarnya, maka perak nilai agak di bawahnya. Di pasar Eropa dalam koin Prancis dan koin Belanda, 1 ons emas murni ditukar dengan sekitar 14 ons perak murni. Dalam mata uang Inggris, ia ditukar dengan sekitar 15 ons, yang berarti lebih banyak perak daripada nilainya menurut perkiraan umum di Eropa. Namun, karena harga tembaga dalam batangan bahkan di Inggris tidak terangkat oleh tingginya harga tembaga dalam koin Inggris, maka harga perak dalam batangan tidak tenggelam oleh rendahnya harga perak dalam koin Inggris. Perak dalam emas batangan masih mempertahankan proporsinya yang sesuai dengan emas, dengan alasan yang sama bahwa tembaga dalam bentuk batangan mempertahankan proporsinya yang sesuai dengan perak. Setelah reformasi koin perak pada masa pemerintahan William III, harga perak batangan masih berada di sedikit di atas harga mint. Dr. Locke mengaitkan harga tinggi ini dengan izin mengekspor perak batangan dan larangan mengekspor koin perak. Izin ekspor ini, kata dia, menyebabkan permintaan perak batangan lebih besar dibandingkan permintaan koin perak. Namun jumlah masyarakat yang menginginkan koin perak untuk keperluan umum dijual beli di dalam negeri tentunya jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang menginginkan perak batangan baik untuk keperluan ekspor maupun untuk keperluan lainnya. Saat ini terdapat izin serupa untuk mengekspor emas batangan dan larangan serupa untuk mengekspor koin emas. Namun harga emas batangan telah jauh di bawah harga mint. Namun dalam koin Inggris, perak dan saat itu dengan cara yang sama seperti sekarang diremehkan dibandingkan dengan emas, dan koin emas yang pada saat itu juga memerlukan informasi apapun diatur pada saat itu dan juga sekarang nilainya sebenarnya dari seluruh koin, karena reformasi koin perak tidak menurunkan harga perak batangan ke harga koin perak. Kecil kemungkinan reformasi serupa akan menurunkan harga perak saat ini. Seandainya koin perak dibawa kembali mendekati berat standarnya seperti emas, maka Guinea kemungkinan besar menurut proporsi saat ini akan menukarkan lebih banyak perak dalam bentuk koin daripada yang dapat dibeli dalam bentuk emas batangan. Koin perak yang mengandung berat standar penuh dalam hal ini akan ada keuntungan jika dilebur untuk pertama-tama menjual batangan tersebut dengan koin emas dan kemudian menukar koin emas tersebut dengan koin perak untuk dicairkan. Dengan cara yang sama, beberapa perubahan pada proporsi saat ini tampaknya menjadi satu-satunya metode untuk mencegah ketidaknyamanan ini.
Ketidaknyamanan ini mungkin akan berkurang jika nilai perak dalam koin jauh melebihi proporsi yang seharusnya terdapat emas seperti saat ini. Nilainya berada di bawahnya, asalkan pada saat yang sama diberlakukan bahwa perak tidak boleh menjadi alat pembayaran yang sah untuk lebih dari satu perubahan Guini dengan cara yang sama seperti tembaga tidak menjadi alat pembayaran yang sah untuk lebih dari satu perubahan siling. Dalam hal ini, tidak ada kreditur yang dapat ditipu karena tingginya nilai perak dalam koin. Karena saat ini tidak ada kreditor yang bisa ditipu akibat tingginya nilai tembaga. Para bankir hanya akan dirugikan dengan peraturan ini, karena ketika mereka kehabisan uang, mereka kadang-kadang berusaha mengulur waktu dengan membayar 6 pence. Dengan peraturan ini melarang mereka melakukan metode penghindaran dan pembayaran langsung yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, mereka akan diwajibkan untuk selalu menyimpan uang tunai dalam kas mereka dalam jumlah lebih besar dibandingkan saat ini. Dan meskipun hal ini tentu saja sangat merepotkan mereka, hal ini pada saat yang sama juga merupakan jaminan yang cukup besar bagi para kreditur mereka. 3 pon 17 siling dan 10 pence setengah penny harga min emas tentu saja tidak mengandung bahkan dalam koin emas kita yang sangat bagus saat ini. Lebih dari 1 ons emas standar dan oleh karena itu mungkin dianggap tidak boleh melebihi lebih banyak emas batangan standar. Namun emas dalam bentuk koin lebih mudah digunakan daripada emas dalam bentuk batangan dan meskipun di Inggris pembuatan koin tersebut gratis, namun emas yang dibawa dalam bentuk emas batangan ke tempat percetakan uang yang jarang dapat dikembalikan dalam bentuk koin kepada pemiliknya hingga setelah penundaan selama beberapa minggu. Dalam keadaan terburu-buru saat ini, uang itu tidak dapat dikembalikan sampai tertunda berbulan-bulan. Penundaan itu setara dengan bea masuk yang kecil dan menjadikan emas dalam bentuk koin lebih berharga dibandingkan emas dalam jumlah yang sama dalam batangan. Jika dalam koin Inggris perak dinilai berdasarkan proporsi yang tepat terhadap emas, harga perak batangan mungkin akan turun di bawah harga min, bahkan tanpa adanya reformasi pada koin perak. Nilai bahkan dari koin perak yang sudah usang dan rusak saat ini diatur oleh nilai koin emas berkualitas yang dapat diturunkannya. Seigniorage atau bea kecil terhadap mata uang emas dan perak mungkin akan semakin meningkatkan keunggulan logam-logam tersebut dalam bentuk koin dibandingkan dengan kuantitas yang sama dalam bentuk emas batangan. Dalam hal ini, koin tersebut akan meningkatkan nilai logam yang dicetak sebanding dengan besarnya bea kecil ini. Dengan alasan yang sama bahwa fashion meningkatkan nilai piring sebanding dengan harga fashion tersebut, keunggulan koin dibandingkan emas batangan akan mencegah peleburan koin dan akan menghambat ekspornya. Jika karena adanya kebutuhan publik maka diperlukan ekspor koin tersebut, sebagian besar koin tersebut akan segera dikembalikan lagi dengan sendirinya di luar negeri. Emas hanya bisa dijual berdasarkan beratnya dalam bentuk emas batangan. Di rumah, ia akan membeli lebih dari berat itu. Oleh karena itu, akan ada keuntungan jika membawanya pulang lagi. Di Prancis, hak milik sekitar 8% dikenakan pada mata uang tersebut, dan koin Prancis ketika diekspor dikatakan akan dikembalikan ke negaranya sendiri dengan sendirinya. Fluktuasi yang terjadi sesekali pada harga pasar emas dan perak batangan timbul dari penyebab yang sama seperti fluktuasi pada semua komoditas lainnya. Sering hilangnya logam-logam tersebut akibat berbagai kecelakaan di laut dan darat. Terbuangnya logam-logam tersebut secara terus-menerus pada saat penyempuhan dan pelapisan pada renda dan sulaman, pada koin yang rusak dan pada plat, mengharuskannya di semua negara tidak memiliki tambang sendiri, impor terus-menerus untuk memperbaiki kerugian dan limbah ini. Kita mungkin percaya bahwa para pedagang importir seperti semua pedagang lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan impor sesekali mereka dengan apa yang menurut penilaian mereka mungkin merupakan permintaan langsung. Namun dengan segenap perhatian mereka, terkadang mereka melakukan bisnis secara berlebihan dan terkadang kurang melakukannya. Ketika mereka mengimpor emas batangan, lebih banyak dari yang diinginkan, alih-alih menanggung resiko dan kesulitan mengekspornya lagi dengan harga yang lebih rendah dari harga biasa atau harga rata-rata. Sebaliknya, ketika mereka mengimpor lebih sedikit dari yang diinginkan, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari harga tersebut. Namun ketika di bawah semua fluktuasi yang sesekali terjadi, harga pasar emas atau perak batangan terus berlanjut selama beberapa tahun secara terus-menerus dan terus-menerus, baik dapat atau kurang dari di atas atau kurang lebih di bawah harga min. Kita dapat yakin bahwa hal ini akan stabil dan tidak berubah, konstan baik dari keunggulan atau inferioritas harga. Adalah efek dari sesuatu pada keadaan koin yang pada saat itu menjadikan sejumlah koin memiliki nilai lebih atau kurang bernilai dibandingkan dengan jumlah emas batangan yang seharusnya untuk menampung. Keteguhan dan kemantapan akibat mengandaikan adanya keteguhan dan kemantapan yang proporsional dalam sebab. Uang di negara tersebut pada waktu dan tempat tertentu kurang lebih merupakan ukuran nilai yang akurat sesuai dengan koin yang ada saat ini.
kurang lebih sesuai dengan standarnya atau mengandung jumlah emas murni kurang lebih sama persis atau perak murni yang seharusnya dikandungnya. Jika di Inggris misalnya 44 gwini setengah berisi emas standar seberat 1 pon atau 11 on emas murni dan 1 ons panduan, maka koin emas Inggris akan menjadi ukuran akurat dari nilai sebenarnya. Barang pada waktu itu dan tempat tertentu sesuai dengan sifat barang tersebut. Jika tidak, dengan menggosok dan memakai 44,5 gwini umumnya mengandung emas standar kurang dari 1 pon beratnya, namun penurunannya lebih besar dari beberapa bagian dibandingkan bagian lainnya. Ukuran nilai juga rentan terhadap ketidakpastian yang sama dengan biasanya dihadapi suatu bobot, semua bobot dan ukuran lainnya. Karena jarang sekali barang-barang tersebut benar-benar sesuai dengan standarnya. Maka pedagang itu menyesuaikan harga barang-barangnya sebaik mungkin, bukan berdasarkan berat dan takaran yang seharusnya, melainkan berdasarkan rata-rata apa yang ia temukan. Pengalaman mereka sebenarnya sebagai akibat dari kelainan serupa pada uang tersebut, pada uang logam. Harga barang-barang juga harus disesuaikan, bukan dengan jumlah emas atau perak murni yang seharusnya terkandung dalam uang logam tersebut, melainkan jumlah rata-ratanya. Ia ditemukan berdasarkan pengalaman, itu sebenarnya mengandung. Dari harga uang barang-barang yang harus diperhatikan, saya selalu memahami jumlah emas atau perak murni yang dijual, tanpa memperhatikan denominasi mata uangnya. 6 siling dan 8 pence misalnya pada masa Edward I, saya anggap sebagai harga uang yang sama dengan 1 pound sterling pada masa sekarang. Karena sejauh yang kita bisa nilai, di dalamnya terkandung perak murni dalam jumlah yang sama. Di dalamnya terkandung perak murni dalam jumlah yang sama. Oke, ternyata setelah sejauh ini di akhir-akhir beberapa lembar, Smith bukan membahas mendalam mengenai nilai nilai emas, nilai suatu satuan tenaga kerja, tapi Adam Smith justru membahas lebih panjang mengenai nilai uang. Saya kira sesuai sih dengan judul babnya tadi. Harga dalam nominal harga dalam uang. Hanya saja yang membuat kita bingung, yang membuat saya bingung adalah karena pertama uangnya itu dalam satuan Inggris. Jadi kita juga tidak tahu. Yang kedua, kita tidak lagi menggunakan uang logam gitu. Dari mulai saya lahir sampai sekarang, saya tidak pernah menggunakan uang logam emas ataupun perak. Itu yang membuat kita bingung gitu. Ataupun bertransaksi menggunakan uang logam. Logam receh sih ya. Oke, nanti di bab 6 kita akan membahas bagian komponen harga komoditas. Sama tebalnya. Oke, saya stop di sini.